Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1, subtema 1 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini berupa dua materi, di mana materi yang pertama adalah iklan. Materi iklan ini adalah materi yang sumbernya dari muatan bahasa Indonesia. Sedangkan materi yang kedua dan materi yang terakhir adalah zat tunggal dan zat campuran. Nah, materi yang kedua ini adalah sumbernya adalah muatan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas secara tuntas, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Materi yang pertama adalah iklan, seperti yang kita sudah tadi lihat ya di cover ya, dimana iklan ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, iklan mungkin sering kita temui, kita jumpai baik di media elektronik maupun media cetak. Nah, bahkan di sini pun yang saat ini kita lihat di layar, ini ada contoh penampilan iklan ya. Tampilan iklan yang sering kita lihat di beberapa tempat. Nah, di sini ada iklannya, contohnya kita ambil merek seperti ini. Nah, iklan itu memiliki ciri-ciri seperti yang kita lihat. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contohnya media cetak yaitu adalah koran, majalah, tabloid, brosur, atau baliho. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita temui. Jika ada iklannya berarti diantara contoh media cetak seperti ini. Sedangkan media elektronik yang sering kita temui atau jumpai saat kita menyaksikan televisi. Nah, di dalam televisi ada iklan yang bisa kita jumpai dan itu sangat banyak sekali ya, kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau fungsinya iklan itu untuk membujuk, mendorong, memberikan pengaruh kepada pembaca agar mereka yang menyaksikan, melihat iklan tersebut dapat membeli produk yang ditawarkan. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi gimana nggak tertarik dengan tampilan yang seperti ini? Beli sabun kesehatan, kita mendapatkan free hand sanitizer. Dimana sekarang ini kan sedang posisinya pandemi. Nah, ini salah satu trik mereka dalam membuat iklan agar mereka produknya dibeli oleh masyarakat. Tujuan iklan antara lain kalau kita perhatikan baik-baik dalam melihat atau memandang iklan, satu adalah memberitahu masyarakat tentang produk yang ditawarkan. Jadi mereka menawarkan tentang suatu produk yang sebelumnya mungkin masyarakat tidak tahu, dengan memberitahu kepada masyarakat, berharap mudah-mudahan masyarakat dapat membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua adalah mempengaruhi. Nah, ini yang luar biasa, kalau kita melihat iklan bisa mempengaruhi, ini luar biasa. Luar biasa dalam pembuatannya. Mempengaruhi masyarakat supaya tertarik kepada produk yang ditawarkan. Nah, ini kelebihan dari seseorang jika bisa membuat iklan dengan sedetail mungkin dan semenarik mungkin. Dan yang ketiga adalah tujuan iklan mengajak masyarakat supaya membeli produk yang ditawarkan. Nah, sebenarnya tujuan-tujuan yang kita baru baca ini, yang kita saksikan dari tujuan ini sebenarnya hampir sama dengan pengertian atau definisi dari iklan yang sebelumnya di slide sebelumnya kita sudah bahas. Jadi tujuannya ada 3 dalam pembuatan iklan itu: memberitahu masyarakat, mempengaruhi masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan produk
yang mereka tawarkan. Nah, ini contohnya masih sama ya, produk yang ditawarkan atau contoh dari iklan yang ada. Selain memiliki tujuan, iklan juga dalam pembuatannya ada yang memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan buat mereka atau buat kita yang mau membuat produk yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam membuat sebuah iklan antara lain. Yang pertama adalah informatif. Nah, informatif itu maksudnya adalah memberikan informasi atau memberitahu kepada masyarakat tentang produk yang akan kita tawarkan. Kemudian adalah komunikatif, ada bahasa komunikasi, mengajak kepada masyarakat untuk membeli produk yang mereka tawarkan atau yang kita ingin tawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah kalimat yang digunakan singkat, jelas, dan padat kalau bisa ya. Kalimat yang digunakan singkat dan jelas. Lihat baik-baik kalau kita perhatikan di sebelah kanan bawah ini. Keluarga sehat bersama hadapi serangan virus dan kuman. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kalimat yang singkat dan jelas. Nggak bertele-tele, nggak banyak kayak seperti teks bacaan. Nah, kalau membuatnya seperti teks bacaan berarti dia menggunakan bahasa iklan yang bertele-tele dan nggak bakal ada orang yang tertarik dengan produk iklan yang mereka akan beli gitu. Yang keempat adalah bahasanya mudah untuk dipahami. Nah, jangan lupa ketika membuat iklan yang akan kita buat, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, contohnya ini ya. Sederhana, singkat, bahasanya jelas, kemudian bahasanya mudah dipahami. Keluarga sehat bersama produk ini. Nah, ini adalah bagian dari contoh yang bahasanya mudah untuk dipahami. Kemudian apalagi? Ya, yang kelima adalah yang terakhir nih. Tulisan dan gambarnya menarik. Jadi dibikin sedemikian rupa dalam tulisan dan gambarnya itu semenarik mungkin. Makanya orang-orang yang membuat iklan adalah bagian dari konsultan sebenarnya. Kalau kita mau membuat iklan itu ada konsultan jasa pembuat iklan. Makanya mereka siap menggunakan potensi yang dia miliki untuk menghasilkan iklan yang baik. Semakin kita menggunakan jasa produk, jasa konsultan iklan, maka kita akan mendapatkan produk iklannya itu luar biasa bagus. Nah, ini contoh adalah produk iklan ya, contoh produk iklan yang dibuat oleh si PT ini. Nah, PT ini atau perusahaan ini. Jadi jelas ya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita pengen membuat iklan adalah ada 5. Yang pertama adalah informatif, komunikatif, kalimat yang digunakan singkat dan jelas, 4 bahasanya mudah untuk dipahami, dan yang kelima adalah tulisan dan gambarnya menarik. 5 hal ini yang harus kita camkan, yang harus kita garis bawahi dalam membuat sebuah iklan agar produk yang kita tawarkan dapat tertarik atau ditarik oleh masyarakat sehingga mereka mau membelinya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua dan materi yang terakhir pada video pembelajaran ini, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, materi yang kedua ini atau materi yang terakhir ini adalah materi yang bersumber pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana kompetensi dasarnya adalah 3.9 dan 4.9. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Jadi yang ada di sekitar kita sebenarnya itu termasuk dengan materi. Kalau melihat secara pengertian dari materi, ya jelas materi ya, meja, kursi, lemari, dan lain hal sebagainya itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kita bahas yang pertama adalah zat tunggal.
Zat tunggal adalah atau merupakan zat yang terdiri dari materi sejenis. Secara umum, zat tunggal terdiri dari dua bagian, yaitu unsur dan senyawa. Jadi kalau zat tunggal adalah materi yang sifatnya sejenis. Nah, untuk lebih jauhnya kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama adalah unsur. Nah, unsur ini adalah bagian yang terdiri dari zat tunggal. Jadi zat tunggal itu kan penyusunnya ada dua, unsur dan senyawa. Nah, di sini kita bahas unsurnya. Unsur adalah sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya yang lebih kecil dan sederhana dengan menggunakan reaksi kimia bebas. Jadi emang udah sendirian ya, udah terpisah dan nggak bisa lagi diuraikan lagi, dan ini adalah namanya adalah unsur. Sedangkan berdasarkan sifat logamnya, unsur dibedakan menjadi tiga, yaitu, nah, karena dia tidak dapat diuraikan lagi, makanya dia di sini dibedakan berdasarkan sifat logamnya. Pertama adalah unsur logam. Contohnya adalah besi, tembaga, seng. Nah, itu adalah bagian contoh-contoh yang kita lihat dari unsur logam. Yang kedua adalah unsur non-logam. Non-logam berarti bukan logam. Contohnya adalah fosfor pada gigi. Nah, fosfor pada gigi berarti yang ada pada gigi kita. Selain fosfor pada gigi, sebenarnya ada lagi contohnya, yaitu yodium pada garam. Itu juga contoh dari unsur non-logam. Sedangkan yang ketiga, contoh unsur berdasarkan sifatnya adalah unsur semilogam atau metaloid. Contohnya adalah silikon dan germanium. Nah, ini contoh dari tiga contoh atau unsur-unsur logam yang berdasarkan sifat logamnya. Jadi logam itu termasuk bagian dari unsur yang kita bahas saat ini. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Jadi bagian dari yang namanya zat tunggal, yang kedua adalah senyawa. Adalah zat yang terbentuk dari penggabungan unsur-unsur dengan pembagian tertentu. Misalkan di sini contohnya adalah H2O. Nah, H2O itu adalah yang disebut dengan nama lainnya molekul air. Nah, molekul air atau H2O. Jadi kalau kita menyentuh air, itu terdiri dari molekul-molekul air yang kalau kita lihat secara lebih dalam lagi dengan menggunakan bantuan mikroskop, maka dia akan membentuk unsur H2O. Nah, H2O ini kan karena terdiri dari dua unsur, maka dikatakan atau disebut dengan senyawa. Ini adalah macam-macam zat tunggal yang saat ini kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu campuran. Selain unsur dalam zat tunggal, ya, ada juga yang namanya campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi akan halnya seperti zat tunggal, nah campuran juga terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Jadi poinnya dibagi lagi menjadi dua bagian ya, homogen dan heterogen. Kalau tadi kan kita bahas zat tunggal terdiri dari dua unsur, dari dua hal, unsur dan senyawa. Nah, sedangkan campuran yang saat ini kita akan bahas terdiri dari homogen dan heterogen. Yang pertama adalah campuran homogen. Merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya adalah air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Kenapa dikatakan sempurna? Karena kalau kita lihat saja dan mempraktekkan sirup, ya, sirup itu adalah perpaduan beberapa campuran dengan air, maka dia sempurna, nggak bisa lagi dipisahkan ketika sudah menjadi yang namanya
sirop, makanya disebut dengan campuran homogen. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu atau merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, beda dengan air garam. Jadi kalau garam kita masukkan ke dalam air, kemudian kita aduk-aduk, maka dia akan sempurna. Air yang ada di dalamnya itu akan terasa asin. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya ya, ada campuran air dengan kopi. Jadi kalau kita perhatikan dalam membuat kopi, nah itu kopinya itu sebenarnya bisa kita sisihkan ya, bagian kopinya dengan cara ya kita diamkan dalam waktu beberapa menit. Nanti kan kopinya tersebut akan mengalami pengendapan. Atau yang kedua, campuran air dengan minyak. Nah ini nggak bakal bersatu nih biasanya nih antara air dengan minyak. Nah inilah makanya disebut dengan campuran heterogen, campurannya yang tidak bisa, yang zat penyusunnya tidak akan tercampur secara sempurna. Yang kedua adalah campuran air dengan pasir. Ini juga sama ya. Kalau air dengan pasir dicampur, tetap aja pasirnya akan membentuk zat pasir dan airnya tetap membentuk air. Dan itu terlihat bedanya dan karena tidak tercampur sempurna. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang namanya campuran heterogen. Mudah-mudahan dari campuran ini, baik homogen dan heterogen, kita dapat membedakan dan mudah dalam memahaminya dari materi yang saya sudah utarakan. Setelah kita menyaksikan, memperhatikan, dan menyimak kedua materi yang tadi saya sudah jelaskan, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini untuk menjawab ya soal-soal latihan berikut, di mana soal-soal ini diambil dari video pembelajaran kita yang dari awal ya, dari materi yang pertama sampai dengan materi yang kedua. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu dapat menyelesaikan atau menjawab soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan orang lain. Untuk lebih mudah dalam menjawab soal-soal berikut, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini sehingga kamu dapat menemukan jawaban yang benar-benar tepat dan benar. Semoga berhasil dalam menjawabnya, saya doakan dari sini ya. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 1 subtema 1 dari tema 9 yang dapat saya berikan. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dari video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.